yang disiapkan oleh Pemkab Jakarta dengan tadi daya tahan rumah sakit juga, APD juga itu gimana Pak? Ya, jadi kalau yang saya sampaikan tadi itu, kemudian kan tadi skenario yang paling jelek, dan untuk itu alhamdulillah teman-teman dari rumah sakit swasta itu juga ya tatkala beban dari rumah sakit pemerintah maupun Vaskes darurat COVID itu tidak cukup, itu nanti rumah sakit swasta siap. Itu yang sangat menggembirakan dalam hal ini. Daya tahan atau daya tampung dari rumah sakit dan ketiga Vaskes penyangga itu berapa sih Pak? Tadi sudah saya sampaikan tadi. Dan itu bertahan sampai kapan Pak? Jika kondisi ini terus berjalan? Kalau kondisi seperti ini, itu pasti bertahan. Tapi yang saya sampaikan tadi, sampai akhir April itu, kalau kita tidak mengendalikan, kita berjalan kemana-mana tidak melakukan social distancing. Yang saya sampaikan tadi kan ada kan, akhir April dokter, perawat semua kelelahan, ada yang terpapar, dirumahkan semua, kemudian banyak orang terpapar, sehingga flag semua di akhir April. Tapi kalau kita taat physical distancing atau social distancing itu, ya sudah, ya ini begini terus landai ini. Kalau kondisi saat ini Tidak apa-apa, landai begini aja. Cenderung naik atau turun? Atau ini bisa memungkinkan yang mengatakan Ini stuck ini, landai. Harapan kita seperti landai. Jangan sampai langsung peaknya ini, kemudian pada suatu saat nanti kapasitas seluruh fasilitas kesehatan di Tulung Agung, baik negeri maupun swasta itu tidak mencukupi. Yang sakit lebih besar daripada yang kapasitas rumah sakitnya. Jangan sampai seperti itu. Jadi sekarang ini rasa ini sudah lumayan baik, tapi akan lebih baik lagi kalau kita selalu ikut teman-teman wartawan ikut menggemakan physical distancing, atau social distancing. Itu kan dilakukan lockdown juga. Ya. Gimana? Dilakukan lockdown juga tadi. Di mana? Sempat diusulkan melakukan lockdown juga kondisi seperti terjadi peak tadi. Terus grafiknya ada turun naik. Enggak. Itu gini, untuk menerangkan itu kan harus dikasih yang terjelek supaya kemudian paham. Setelah paham kalau terjelek begitu, berarti harus hati-hati begini. Kan itu aja tadi. Ya. Untuk kalau PDB ventilator tadi juga. Ventilator itu kalau masih dalam keadaannya begini tidak masalah. Kita punya di dokter itu sudah cukup. Tapi itu tadi, itu karena yang perlu ventilator kan cuma 1%. Tapi kalau kemudian dibiarkan meliar ya itu tadi, akhirnya akan ada yang nggak kebagian ventilator mati. Tapi saat ini orang pemerintah mau membeli ventilator lagi? Ya mau beli ventilator. Ya. Pak, terkait dengan rapid test tadi yang adanya diimpor dari China, kan di Spanyol sama Inggris kan juga mengatakan akurasinya cuma 30%. Enggak, kan rapid test ada dua hal. Yang pertama rapid test mengenai immunoglobulin, yang kedua rapid test real. Jadi yang pertama itu adalah yang dicek itu reaksi tubuh, yang berikutnya yang dicek adalah virusnya sendiri, di swab itu. Kita sekarang sedang mengupayakan supaya dapat itu. Yang swab itu Pak, mekanisme nanti untuk RS swasta, apakah nanti mereka melakukan isolasi sendiri, ada sendiri gitu kan? Oke. Ya. Rumah sakit swasta itu lini kedua. Lini kedua. Kalau kemudian kita ini yang skenario yang sudah kita siapkan mulai dari rumah sakit dokter, karena rumah sakit dokter SK ini bukan untuk Tulung Agung saja loh, ini untuk 5 kabupaten. Nah kemudian jadi strategi yang sudah diterapkan di rumah sakit di Kabupaten Tulung Agung kita ini sudah strategi standar. Tadi sudah saya sampaikan kan, seandainya kita punya PCR yang swab itu, ini sudah persis di Korea, persis sudah. Bahkan ini jauh lebih maju karena kita sudah punya emergency button. Tolong, sampai semua kan terbiasa dengan teknologi informasi. Itu dipakai karena itu satu solusi sudah tergenggam, itu dipakai. Di situ informasi semua lengkap, bagaimana cuci tangan, mana. Jadi biasakan itu saja, gitu ya. APD Pak, APD sudah. APD cukup. 3 minggu depan cukup, tapi kita kan selalu
tapi nanti masih kemungkinan tadi juga kan ada perawat dokter yang harus diisolasi. Adakah kemudian rencana backup dari luar daerah baik luar tenaga medis? Tadi nggak usah tanyakan tadi. Yang pensiun kadang-kadang kalau yang usianya sehat dipanggil. Kemudian dokter-dokter yang intensif kita manfaatkan. Jadi itu tadi kan itu kewenangannya kepala daerah yang punya otoritas tatkala itu terjadi. Sudah. Skenario yang sudah saya sampaikan tadi. Perawat cuma dokter yang menangani pasien COVID Ada? Ada. Jadi ya itu tadi misalnya orang nggak perlu datang ke rumah sakit. Nanti kan ada provider kami ya. Ada perawat jadi provider, semua jadi provider. Yang datang itu kan dapat insentif. Udah semua udah kita. Dengan melihat social distancing yang dilakukan sekarang sudah belum masih belum maksimal. Karena apa? Teman-teman itu belum terlalu memahami gitu. Dan mohon maaf juga mungkin saja kalau ada anak buah kami yang juga belum terlalu memahami. Titik-titik dibubar ini. Misalnya tadi saya cuma omsetnya turun, jangan terlihat turun. Dia jualan nggak apa-apa kok. Itu kebelain. Terus kemudian siapkan. Kalau you punya warung, untuk menjamin kita sebagai aparat, sebagai yang mengawasi bahwa duduknya 1,5 meter lah paling aman. Jangan 1 meter, 1 merapat atau 1,5 meter. Dipaku aja kursi itu dengan pavingnya. Kan udah kan. Tapi ya jangan lama-lama, cuma nunggu antri aja. Setelah itu kita Iya. Jadi kalau sudah begitu ya terang aja. Tapi kalau kemudian sampai Anda antri aja nggak disiapin garisnya gitu. Kalau antri misalnya dikasih lah itu misalnya bentuk rantai itu. Kan ada kan rantai yang dari plastik gitu. Jadi nih misalnya nih gini. Orang antri jarak penjual sama ini 1 meter lebih. Di belakangnya ada jarak 1 meter itu dikasih rantai. Oh ini udah keluar lewat jalan yang lain, rantai dibuka ini masuk. Kalau gitu ya mungkin dibubarkan toh. Artinya Itu tolong pemahaman itu yang belum di. Iya, tolong. Tapi siapa yang memahamkan itu? Kalau nggak sampai semua, kan nggak mungkin kita terbatas lah. Memang Jadi kan gitu takut ya. juga, Pak. Ya. Takutnya ketika itu sudah diterapkan pas betul juga. Nah, dia tak tahu gimana. Kan bisa punya pusat komando. Bapak pusat komando. Ini kamu kok begini. Kan ada pusat komando tuh. Pusat komando kan 24 jam. Kalau merasa ini, ya tanya. Karena itu tadi saya sampaikan. Belum tentu anak buah kami yang di lapangan itu kemudian pahamnya juga 100%. Oh ini orang banyak loh. Makanya kalau ada yang nggak begitu, kalau kami dikasih tahu. Karena kontrol terbaik bagi saya itu adalah teman-teman media. Kalau ada anak buah saya gimana, tolong kami dikasih tahu. Supaya kami benarkan. Karena kita kepinginnya akan makin hari makin baik. Gitu ya kira-kira ya. Yang di Satgas sebagai ketua harian. Saya ketua harian. Ketua harian Satgas. Ketua hariannya ada 2. Ketua harian kabupaten Satgas itu. Ketuanya kan Sekda. Ketua hariannya ada 2. Saya dan BPBD. Yang BPBD itu mengurusi yang non medis. Yang saya itu mengurusi yang medisnya. Jadi misalnya kok ini putusan mau diberesin, urusan fisiknya itu urusan. Jadi kita berbagi tugas supaya ritmenya itu jelas, arahnya kemana jelas. Gitu ya. Kemarin ada informasi bulan